Langit pagi desa Sukadamai tampak cerah, diselimuti warna kebiruan lembut dan burung-burung kecil yang bersahutan di pepohonan. Di tengah-tengah desa yang damai itu, berdiri sebuah surau kecil yang selalu bersih, wangi, dan teduh. Surau itu menjadi pusat kegiatan spiritual warga desa, tempat anak-anak belajar mengaji, dan para orang tua bersujud dengan penuh khusyuk. Di balik ketenangan dan keteraturan surau itu, ada satu sosok yang menjadi tulang punggungnya. Kakek Karim Nai. Usianya telah lewat 70 tahun. Tubuhnya kurus tapi tegap, dengan wajah penuh kerutan yang dihiasi senyum hangat. Ia hidup sebatang kara di rumah kecil yang terletak persis di belakang surau. Sejak istri dan anak semata wayangnya meninggal puluhan tahun lalu, kakek Karim memilih mengabdikan hidup untuk ibadah dan melayani masyarakat desa. Setiap pagi, sebelum ayam jantan berkokok, kakek Karim sudah terjaga. Ia menyapu halaman surau, membersihkan tempat wudhu, menyusun Al-Quran, dan memastikan sajadah tergelar rapi. Tak ada yang memintanya melakukan semua itu. Tapi bagi kakek Karim, kebersihan rumah Allah adalah kehormatan, bukan kewajiban. Anak-anak desa sangat menyayangi kakek Karim. Mereka biasa memanggilnya Kek Kim. Panggilan manja yang membuat suasana belajar mengaji menjadi penuh kehangatan. Setiap sore, suara bacaan ayat-ayat suci menggema di surau kecil itu, dipandu dengan sabar oleh kakek Karim yang duduk bersila sambil memperbaiki tajwid anak-anak. Pelan-pelan nak, huruf ra, jangan dibacakan seperti ela. Ulangi, ya. Ucapnya lembut sambil mengelus kepala Fadli, murid kecil yang belum lancar membaca. Tak jarang, anak-anak berebut duduk di dekatnya, hanya karena ingin mencium tangan keriputnya dan mendengar nasihatnya yang selalu menenangkan hati. Di kalangan orang dewasa, kakek Karim dikenal sebagai penengah yang adil dan bijaksana. Bila ada perselisihan kecil antara warga, mereka akan datang kepadanya untuk minta nasihat. Ia tak pernah memihak, selalu menenangkan dengan ucapan yang tak tinggi nada, namun dalam maknanya. Kadang kita terlalu cepat marah karena lupa, bukan semua yang kita lihat adalah kebenaran. Katanya suatu kali saat dua petani berselisih karena masalah batas tanah. Pak Lurah, sosok pemimpin desa yang dihormati, pun sering meminta pendapat kakek Karim sebelum mengambil keputusan penting. Meski secara jabatan Pak Lurah adalah pemimpin, ia tak merasa risih untuk duduk di tikar anyaman bersama kakek Karim dan mendengar pandangannya. Aku ingin seperti kakek Karim kalau sudah tua nanti. Damai, dihormati orang, tidak menyusahkan siapa-siapa, ujar Pak Lurah suatu malam ketika berbincang di beranda surau. Burika, guru ngaji perempuan yang baru pindah ke desa 2 tahun lalu, juga sangat menghormati kakek Karim. Meski usianya terpaut jauh, Burika tak segan meminta bimbingan soal ilmu agama ataupun cara mengajar anak-anak agar lebih efektif. Ilmu itu bukan soal banyaknya hafalan, Bu, tapi soal seberapa dalam kita memahami dan mengamalkannya, ujar kakek Karim dengan senyum teduh saat Burika mengeluh karena anak-anak sulit fokus. Hari-hari berlalu dengan damai di desa Sukadamai. Surau menjadi pusat cahaya rohani, dan kakek Karim menjadi lilin kecil yang terus menyala, memberi terang kepada sekelilingnya. Tak ada yang menyangka, di balik kedamaian yang terbina lama, awan gelap mulai menggantung diam-diam, sebuah fitnah yang akan mengguncang fondasi kepercayaan dan membawa nama baik kakek Karim di ujung tanduk. Tapi, hari itu belum tiba. Untuk sekarang, dunia kakek Karim masih tenang. Setelah sholat Isya berjamaah, kakek Karim biasa duduk sendiri di serambi surau. Tangannya memegang tasbih, mulutnya melafalkan zikir dengan lirih, dan matanya menatap langit. Di matanya, langit, malam bukan sekadar hamparan bintang, melainkan ayat-ayat terbuka dari Sang Pencipta. Sesekali ada warga yang lewat dan menyapanya. Kek, belum tidur? Tanya Pak Udin, tetangga sebelah. Belum, Din. Hati ini baru bisa tenang kalau sudah bicara sama pemilik malam, jawabnya sambil tersenyum. Tak ada nada angkuh, tak ada kesan berlebihan. Semua tentang kakek Karim terasa wajar dan alami. Ia tidak merasa dirinya suci,
Ia hanya merasa wajib menjaga kebaikan di tempat kecil yang Allah titipkan padanya. Namun sebagaimana malam tak bisa selamanya gelap tanpa pagi, ketenangan itu kelak akan terusik. Tapi bagi kakek Karim, apapun yang terjadi kelak, ia telah belajar untuk menerima dengan sabar. Ia percaya, jika manusia menilainya salah, Allah pasti tahu kebenarannya. Yang penting bersih hati, meski kotor fitnah orang, katanya pada dirinya sendiri, sambil menatap bayangan bulan yang memantul di ember. Suasana desa Sukadamai yang biasanya damai mendadak berubah mencekam. Hari itu, matahari belum tinggi, tapi keramaian sudah menggumpal di balai desa. Warga berkumpul dengan wajah tegang dan penuh bisik-bisik. Di tengah kerumunan, seorang gadis muda bernama Sinta berdiri dengan tubuh gemetar dan wajah basah air mata. Ia baru saja datang ke balai desa dengan langkah terburu-buru, wajah pucat, dan suara tercekat. Ditemani ibunya yang tampak bingung. Sinta tiba-tiba memohon perhatian seluruh warga, lalu menangis histeris dan mengucapkan kata-kata yang seketika mengguncang seluruh penjuru desa. Aku hamil. Dan yang melakukannya, kakek Karim. Serunya di tengah tangis yang tak terkendali. Suasana yang tadinya gaduh langsung berubah hening seketika. Warga saling berpandangan, tak percaya apa yang baru mereka dengar. Sejenak, keheningan itu seperti jeda antara kenyataan dan mimpi buruk. Apa? Seru salah satu warga. Enggak mungkin Kek Karim, ujar Pak Udin, tercengang. Namun Sinta tetap menangis. Ia duduk bersimpuh, tubuhnya bergetar. Dia memanfaatkan aku waktu aku sedang bantu bersihkan surau. Dia ancam aku jangan cerita ke siapa-siapa. Katanya terbata-bata, warga mulai ribut. Beberapa tampak bingung, yang lain mulai marah. Tidak butuh waktu lama hingga suasana berubah menjadi beringas. Sosok yang pertama kali berteriak adalah Rudi. Pemuda desa yang selama ini diam-diam menyimpan dendam terhadap kakek Karim. Sudah kuduga, dari dulu orang tua itu sok suci. Tapi lihat sekarang, ini buktinya. Seru Rudi sambil menunjuk ke arah rumah kakek Karim. Rudi dikenal sebagai pemuda yang malas, kasar, dan sering membuat masalah kecil di desa. Ia tak menyukai bagaimana kakek Karim selalu menjadi panutan. Ia merasa direndahkan setiap kali orang-orang memujikan kakek Karim sebagai contoh lelaki sejati. Dan kini, ia seperti mendapat bahan bakar atas iri hatinya. Dia pikir bisa sembunyi di balik jubah agama, padahal binatang juga masih punya harga diri. Teriak Rudi dengan penuh amarah yang dibuat-buat. Tenang dulu. Pak Lurah mencoba menenangkan massa yang mulai memanas, namun ia sendiri terlihat gelisah. Sebagai pemimpin desa, ia selama ini sangat menghormati kakek Karim, bahkan menganggapnya seperti ayah sendiri. Tapi tuduhan seperti ini terlalu berat untuk diabaikan. Warga mulai berteriak, mendesak agar kakek Karim segera dipanggil dan diadili. Jangan sampai kita dianggap menutup-nutupi kebenaran. Ini menyangkut kehormatan desa. Kalau benar dia melakukannya, harus dihukum. Jangan karena dia tua, kita tutup mata. Jangan main bela orang cuma karena dia sering ngaji. Suasana semakin liar. Suara-suara itu bergaung keras seperti gemuruh badai. Pak Lurah, dengan wajah tegang, akhirnya mengutus 2 pemuda untuk memanggil kakek Karim dari surau. Tak lama kemudian, kakek Karim datang dengan langkah pelan. Ia tampak tidak tergesa, meski telah diberitahu ada masalah penting yang menyangkut namanya. Sorot matanya tenang. Ia berdiri di depan warga yang menatapnya dengan campuran kebingungan, kekecewaan, dan kemarahan. Saya dipanggil? Tanyanya lembut. Sinta menunduk sambil menangis. Ibu Sinta merangkulnya, berusaha menenangkannya. Rudi melangkah maju dan dengan lantang berkata, "Akhirnya kau datang juga, Kek. Sudah waktunya kau bertanggung jawab. Lihat gadis ini, dia korbanmu." Kakek Karim menoleh pelan ke arah Sinta. Tatapannya tidak marah, hanya penuh keheranan dan sedih. Wajahnya yang tua tampak lebih tua dari biasanya. Tapi tidak ada satupun kemarahan di sana. "Sinta," katanya lembut. "Apa benar kau mengatakan begitu?"
Sinta tak menjawab. Ia hanya menangis dan mengangguk pelan. Pak Lurah melangkah maju. "Kek Karim, ini tuduhan berat. Sinta mengaku bahwa kau yang menghamilinya." Warga menahan napas. Semua menunggu reaksi dari lelaki tua itu. Namun kakek Karim tetap tenang. Ia tidak marah, tidak membela diri, tidak menyela. Ia hanya berkata dengan suara tenang, "Saya tidak melakukan itu. Tapi saya juga tidak akan membela diri dengan teriak-teriak. Allah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Allah Maha mengetahui." Beberapa warga mulai ragu, tapi suara Rudi langsung memotong. "Itu saja? Kau tidak bisa membantah karena memang benar, kan? Kau pikir dengan menyebut nama Tuhan orang akan percaya? Ini masalah nyata. Anak gadis ini mengandung." Kakek Karim menarik napas dalam, lalu menatap wajah-wajah yang dulunya ramah padanya. Kini berubah menjadi penuh curiga. Namun dia tetap diam. Baginya, membela diri di hadapan orang yang hatinya tertutup bukanlah solusi. Ia hanya menggenggam tasbihnya lebih erat. Pak Lurah menghela napas. Ia tahu banyak yang tidak masuk akal, tapi tekanan warga terlalu besar. Ia bicara pelan, mencoba menengahi. "Kita akan selidiki ini dengan kepala dingin. Tapi sementara itu, saya minta semua warga menahan diri. Tidak ada yang boleh bertindak sendiri." Namun warga tidak puas. Rudi kembali berteriak. "Kalau kita diam, artinya kita membiarkan kejahatan. Dia harus dihukum, di depan umum, supaya jadi pelajaran." Satu dua warga mulai mengangguk. Mereka bukan jahat, hanya takut, dan mudah dipengaruhi oleh emosi. "Kakek," Karim tak bergeming. Ia menatap langit yang mulai menggelap, seolah berbicara kepada Tuhan di balik awan. "Jika aku salah, aku terima. Tapi jika aku difitnah, maka aku serahkan semuanya kepada Allah. Karena hanya Dia yang tahu isi hati manusia." Kata-katanya sunyi tapi menampar. Beberapa warga mulai terdiam, tapi massa tetap bergolak. Benih keraguan mulai tumbuh, tapi api fitnah belum padam. Desa Sukadamai tak lagi seperti namanya. Sejak tuduhan Sinta mengguncang desa, suasana berubah mencekam. Obrolan warga di warung kopi, ladang, bahkan saat istirahat di pos ronda, hanya berputar pada satu nama. Kakek Karim. Sosok yang dahulu dianggap tiang moral, kini menjadi sasaran kebencian dan amarah. Desakan dari warga semakin menjadi-jadi. Bisikan berubah menjadi teriakan. Mereka menuntut keadilan, dan sayangnya, keadilan yang mereka maksud bukan kebenaran, melainkan pelampiasan. Rudi, yang sejak awal menjadi provokator utama, terus menyulut emosi warga. "Kalau kita biarkan, besok-besok siapapun bisa seenaknya. Anak kita bisa jadi korban berikutnya. Ini bukan soal suka atau tidak suka sama kakek Karim. Ini soal melindungi desa kita." Ucap Rudi penuh semangat di hadapan kerumunan di balai desa. Suara tepuk tangan dan teriakan, "Setuju," menggema. Emosi mengalahkan logika. Akhirnya, dalam sebuah pertemuan darurat yang dihadiri oleh sebagian besar warga, keputusan pun diambil. Kakek Karim akan dicambuk di depan umum sebagai hukuman moral. Bukan karena ada bukti kuat, tapi karena desakan. Dan tekanan massa yang tak bisa dibendung lagi. Pak Lurah duduk di kursinya dengan wajah lelah. Sejak awal ia tak pernah benar-benar yakin pada tuduhan itu. Ada sesuatu dalam diri kakek Karim yang tak bisa ia ragukan. Ketenangan, kesederhanaan, dan ketulusannya selama puluhan tahun. Tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa membendung gelombang kemarahan warga yang diprovokasi oleh Rudi dan ketakutan akan aib yang lebih besar. "Saya mohon, beri saya waktu untuk menyelidiki lebih dalam," kata Pak Lurah dalam rapat itu. Namun Rudi langsung membantah. "Apalagi yang diselidiki, Pak? Gadis itu sudah mengaku, perutnya membesar. Bukti lebih kuat dari itu apa? Kalau kita biarkan berlama-lama, nama desa ini yang hancur, Pak." Seru warga lain yang ikut terbakar emosi. Pak Lurah tak menjawab. Ia tahu, suara akal sehat sedang tenggelam dalam lautan emosi. Ia hanya mengangguk pelan, berharap ada keajaiban yang bisa menghentikan keputusan ini sebelum terlambat. Sementara itu, malam telah jatuh.
Di surau yang sepi, kakek Karim Dai duduk sendiri. Lampu minyak menyala, redap menciptakan bayangan lembut di dinding. Ia tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa. Membersihkan lantai surau, meluruskan sajadah, dan kemudian duduk bersila menghadap kiblat. Tasbih di tangannya bergerak perlahan. Mulutnya melafalkan zikir, sesekali terhenti hanya untuk menarik napas panjang. Bukan karena takut, tapi karena beratnya beban fitnah yang sedang ia pikul. Ia tahu kabar tentang rencana eksekusi telah beredar. Beberapa anak kecil yang dulu belajar mengaji bersamanya diam-diam datang dan menangis di depan pintu surau siang tadi. Tak berani bicara, hanya memeluknya. Tapi ia hanya tersenyum dan membelai kepala mereka. Doakan saja kebenaran muncul, nak. Allah tidak tidur. Di tengah malam hujan turun rintik-rintik. Kakek Karim tetap di tempatnya. Tidak tidur, tidak mengeluh. Ia tahu, esok mungkin tubuhnya akan menerima cambukan, tetapi hatinya tetap berserah penuh kepada sang pemilik kebenaran. Di sisi lain desa, Burika, Litin, duduk di kamarnya dengan Al-Quran, terbuka di pangkuan. Namun pandangannya kosong. Sejak mendengar pengakuan Sinta, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Ia tidak ingin menyangka buruk, tapi sebagai guru ngaji yang sering mengamati anak-anak, nalurinya merasa ada yang tidak beres. Beberapa hari sebelumnya, saat ia bertanya pada Sinta tentang detail kejadian, gadis itu sering terlihat ragu, jawabannya berubah-ubah. Burika juga memperhatikan bahwa sejak pengakuannya, Sinta menjadi jauh lebih tertutup, bahkan terhadap ibunya sendiri. Malam itu Burika memutuskan keluar rumah. Ia menuju rumah Sinta. Langkahnya pelan tapi pasti. Ia ingin mencoba bicara langsung, bukan sebagai guru, tapi sebagai sesama perempuan yang peduli. Namun, saat ia sampai di rumah Sinta, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya makin tak tenang. Rudi sedang berbicara dengan Sinta di depan rumah, dengan nada tinggi, tapi terkontrol. Tak terlihat seperti pasangan bertengkar, tapi lebih seperti orang yang sedang memberi tekanan. Pastikan kamu tetap diam. Sekali saja kamu berubah cerita, semuanya hancur. Ujar Rudi dengan suara tertahan. Burika segera bersembunyi di balik semak. Ia tidak ingin ketahuan. Tapi dari posisi itu ia bisa melihat jelas. Wajah Sinta pucat, matanya bengkak, dan tubuhnya menggigil. Ia hanya mengangguk tanpa berkata. Setelah Rudi pergi, Burika bergegas pulang. Ia tidak punya bukti cukup untuk menghentikan eksekusi, tapi kini ia yakin. Ada sesuatu yang salah dengan cerita Sinta. Dan Rudi bukan hanya seorang warga yang marah, ia terlibat lebih dalam. Di rumah, Burika duduk di lantai dengan napas terengah. Ya Allah, kuatkan hamba. Jangan biarkan kebenaran dikubur hanya karena suara yang paling keras. Ia mulai menyusun rencana. Esok, ia harus bertindak. Jika semua orang memilih diam, maka ia akan jadi suara kecil yang mencoba melawan kebohongan. Pagi mulai merangkak naik. Di balai desa, warga sudah bersiap. Tali dan tiang disiapkan. Kakek Karim akan dibawa ke lapangan untuk menerima cambukan. Bukan dari pengadilan resmi, tapi dari desakan sosial yang dikendalikan emosi dan prasangka. Pak Lurah berdiri di beranda balai desa, menatap ke kejauhan. Hatinya gelisah. Ia tahu, jika ia membiarkan ini terjadi, tidak hanya satu orang yang terluka, tapi hati nurani seluruh desa akan ternoda. Di surau, kakek Karim sudah bersiap. Ia mengenakan baju koko bersih dan sarung. Ia tak ingin mati-matian membela diri. Bukan karena pasrah, tapi karena yakin bahwa kebenaran tidak perlu dipaksa untuk terungkap. Malam sebelum eksekusi, udara di desa Sukadamai terasa lebih pengap dari biasanya. Angin berembus lemah, seolah turut menyimpan keresahan. Sementara sebagian warga sudah yakin bahwa kakek Karim bersalah, segelintir hati yang jernih justru mulai merasa ada yang tidak beres, salah satunya adalah Burika. Sejak melihat interaksi mencurigakan antara Sinta dan Rudi malam sebelumnya, Burika tak bisa tidur.
Bayangan wajah pucat Sinta dan nada mengancam dari Rudi mengendap dalam pikirannya. Ia tahu, ia tidak bisa diam. Jika benar kakek Karim difitnah, maka waktu hampir habis untuk menyelamatkan kebenaran. Keesokan paginya, Burika menemui Ilham, minamanya Yam, seorang pemuda yang dikenal cerdas, santun, dan kritis. Ilham adalah anak tunggal dari keluarga petani biasa, tapi ia sering membantu Pak Lurah dalam mendata dan mengatur administrasi desa. Ia juga sering berdiskusi dengan kakek Karim tentang agama dan kehidupan. Ilham, ujar Burika pelan saat mereka bertemu di halaman surau. Kamu percaya kakek Karim bersalah? Ilham menggeleng dengan cepat. Tidak, Bu, tak sedikit pun. Tapi suara saya kalah oleh kerumunan. Tidak ada bukti. Ada yang janggal. Saya melihat Rudi bicara dengan Sinta malam itu. Cara mereka bukan seperti dua orang yang asing, kata Burika serius. Ilham mengangkat alis. Kalau benar begitu, kita harus cari tahu. Tanpa membuang waktu, mereka mulai menyelidiki. Ilham menggunakan catatan harian desa, data kegiatan warga, laporan kecil-kecilan, bahkan rekapan dari program bantuan desa yang mencatat siapa saja yang biasa bekerja di ladang, surau, dan tempat umum lainnya. Dari situ, mereka menemukan bahwa Sinta ternyata sudah beberapa kali terlihat bersama Rudi di ladang belakang bukit. Sebuah tempat yang jarang dilewati warga karena letaknya cukup jauh dan berbatasan dengan hutan kecil. Ladang belakang bukit itu jarang dijaga. Beberapa warga bilang Sinta dan Rudi sering ke sana, katanya membantu panen singkong. Tapi anehnya, Rudi kan malas kerja. Ucap Ilham sambil menelusuri catatan kecil yang ia simpan. Burika menatap kosong sejenak. Itu bukan ladang singkong, itu ladang fitnah. Keesokan harinya, saat Sinta sedang duduk sendirian di belakang rumah, Burika datang tanpa membawa nada tinggi. Ia tak ingin menginterogasi, ia ingin menyentuh nurani. Sinta, kamu lelah, ya? Tanya Burika sambil duduk di samping gadis itu. Sinta menunduk, tak menjawab. Matanya tampak sembab. Tangannya menggenggam rok panjangnya erat. Kamu tahu, saya percaya kamu anak baik, tapi saya juga tahu kamu sedang menyimpan sesuatu yang besar di hati kamu. Lanjut Burika, lembut. Sinta mulai menangis. Bahunya berguncang pelan, tapi ia belum berani bicara. Burika tak memaksa. Ia hanya menggenggam tangan Sinta perlahan. Kamu tidak sendiri, nak. Tapi kebenaran butuh keberanian. Jangan biarkan seseorang yang tak bersalah menderita karena kamu takut. Suara isakan Sinta makin jelas. Dengan suara sangat lirih, ia berkata, Aku nggak bisa, Bu. Dia ancam aku. Kalau aku cerita, dia bilang akan sebarkan aibku kemana-mana. Burika tak langsung bertanya siapa yang dimaksud, tapi dari kalimat itu, semuanya makin jelas. Apakah kamu yakin, Sinta, bahwa yang kamu tuduh bukanlah orang yang tidak bersalah? Sinta hanya menangis. Kali ini lebih keras, namun ia tidak mengiyakan atau menyangkal. Pengakuannya masih samar, tapi cukup untuk membuat Burika yakin bahwa fitnah ini tidak berdiri sendiri. Ada orang lain yang mengatur semuanya dari balik layar. Sementara itu, Rudi Val mulai merasa tekanan dari warga meningkat. Beberapa orang yang sebelumnya diam mulai mempertanyakan detail cerita Sinta. Rudi, kamu katanya yang pertama tahu soal ini. Kamu lihat langsung? Tanya seorang bapak di warung. Rudi tersenyum sinis. Nggak usah banyak tanya. Bukti udah cukup. Perutnya udah kelihatan. Mau bukti apa lagi? Tapi kenapa dia nggak lapor waktu itu? Kenapa nunggu sampai sekarang? Sambung seorang ibu lain. Rudi menggebrak meja. Kalian ini kenapa? Mau ngebela orang bejat? Apa harus ada korban lagi baru sadar? Semakin keras Rudi membentak, semakin banyak warga yang mulai curiga. Orang yang benar tidak biasanya berteriak untuk membenarkan dirinya. Pak Lurah pun mencatat perubahan ini. Ia mulai bertanya-tanya, kenapa Rudi terlalu aktif mendorong hukuman? Dan kenapa Burika terlihat gelisah beberapa hari ini? Ilham, di sisi lain, tidak tinggal diam.
Ia mulai menyusun laporan kecil berdasarkan pengamatan dan keterangan tak langsung dari beberapa warga yang pernah melihat Rudi dan Sinta bersama. "Kita harus kumpulkan bukti lebih kuat, Bu," kata Ilham saat mereka bertemu lagi malam itu. "Saya setuju, tapi kita harus hati-hati. Ini bukan cuma soal nama baik, ini soal keselamatan. Sinta sedang ditekan, dan saya yakin dia bukan pelaku utama," ujar Bu Rika. Keduanya pun sepakat, mereka harus mencari jalan untuk membuka kebenaran sebelum eksekusi dilakukan. Waktu mereka hanya tinggal 1 malam lagi. Di sudut desa, di rumahnya yang kecil dan sederhana, kakek Karim Kait duduk seperti biasa, dalam diam. Ia tak tahu bahwa di luar sana, benih-benih kebenaran mulai tumbuh. Ia hanya tahu bahwa esok pagi tubuhnya mungkin akan dicambuk, dan nama baiknya tercemar. Tapi ia tetap tidak goyah. Ia mengusap wajah, lalu menengadah ke langit. "Ya Allah, jika memang ini jalanmu untuk menguji kami, maka kuatkanlah kami hingga akhir." Pagi itu, langit desa Sukadamai tampak kelabu. Matahari seolah enggan menampakkan sinarnya, seakan ikut bersedih atas apa yang akan terjadi. Di tengah lapangan desa yang luas, warga mulai berdatangan. Suasana sunyi namun penuh ketegangan. Tak ada senda gurau, tak ada senyuman. Hanya tatapan kosong dan wajah-wajah muram yang berdiri dalam keraguan dan kemarahan. Di tengah lapangan telah didirikan sebuah tiang kayu. Di sampingnya seorang lelaki muda berdiri dengan cambuk di tangan. Ia ditunjuk sebagai eksekutor, bukan karena kehendaknya, tetapi karena tekanan warga yang menuntut keadilan. Tak lama kemudian, kakek Karim Shu datang, berjalan pelan namun pasti. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung biru tua. Tidak ada rasa gentar di wajahnya, tidak pula kebencian. Hanya ketenangan yang luar biasa. Ia berdiri di depan warga tanpa satu pun kata keluhan. Pak Lurah, yang berdiri di sisi kanan lapangan, menatapnya dengan perasaan bercampur. Ia masih dihantui keraguan, tapi tidak punya cukup kekuatan untuk melawan kehendak massa. Kakek Karim menatap langit, lalu berbisik pelan, namun terdengar jelas oleh orang-orang terdekatnya. "Jika aku bersalah, cambuklah. Tapi jika aku tidak bersalah, biarlah Allah yang membalas. Allah Maha Adil, dan Allah tidak tidur." Suara itu menggema di antara kerumunan. Beberapa warga menunduk, hatinya berguncang. Tapi proses tetap berjalan. Sang eksekutor menggenggam cambuk erat. Ia sendiri gemetar. Ini bukan orang asing. Ini adalah orang yang dulu mengajarinya mengaji, yang sering memberinya roti hangat usai sholat maghrib. Namun, suara dari Rudi memecah keraguan. "Jangan lemah, ini pelajaran buat semua. Hukum harus ditegakkan, walau pelakunya orang tua renta." Rudi berdiri paling depan, wajahnya tegang namun juga tampak gugup. Ia tak menyangka eksekusi benar-benar dilaksanakan hari ini, tapi ia juga tahu, jika terlambat menghentikannya, kebenaran bisa terbongkar kapan saja. Cambuk mulai diangkat. Semua mata menahan napas. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari arah barat lapangan. "Hentikan! Tunggu!" Semua kepala menoleh. 2 sosok berlari tergesa. Itu Bu Rika dan Ilham. Wajah mereka penuh keringat. Tangan Bu Rika menggenggam sebuah ponsel. Mereka menerobos kerumunan hingga sampai di tengah lapangan. Nafas Bu Rika tersengal, namun matanya menyala penuh tekad. "Pak Lurah, warga sekalian, jangan lakukan ini. Kami punya bukti," serunya lantang. Suasana berubah hening. Bahkan Rudi, yang tadi paling lantang, tampak terkejut. Ilham langsung menyambungkan ponsel ke pengeras suara lapangan. "Dengarkan ini baik-baik. Ini rekaman suara dari Sinta. Kami merekamnya kemarin malam, dengan izin Sinta sendiri," ucapnya tenang namun tegas. Dari pengeras suara, terdengarlah suara tangis Sinta. Aku nggak kuat lagi. Bukan kakek Karim yang melakukan itu. Itu Rudi. Dia yang memaksa aku. Dia yang menghamili aku. Tapi dia bilang, kalau aku berani bicara, dia akan sebarkan foto dan rahasiaku." Warga terdiam.
Tak satu pun suara terdengar selain isak tangis dari beberapa ibu. Sebagian warga menatap Rudi yang kini mulai pucat. Suara dalam rekaman kembali terdengar. Aku nggak bisa diam lagi, Bu. Aku udah buat orang sebaik itu disiksa karena kesalahan yang bukan dia buat. Pak Lurah melangkah maju, wajahnya tampak syok. Apa ini benar? Di saat itu juga, dari balik kerumunan, Sinta muncul. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan. Ia berjalan dengan langkah gemetar ke tengah lapangan, lalu jatuh bersimpuh di depan kakek Karim yang masih berdiri tegak. Ampuni aku, Kek. Aku dusta. Aku takut. Rudi yang melakukannya, bukan kakek. Tangisannya pecah. Ia memeluk kaki kakek Karim dan terus meminta maaf. Sebagian warga menangis. Suara-suara kecil mulai muncul. Ya Allah, ternyata fitnah. Astaghfirullah. Kita hampir menghancurkan orang yang paling baik di desa ini. Rudi mencoba mundur perlahan. Wajahnya panik. Tapi warga langsung mengepungnya. Jangan biarkan dia pergi. Dialah pelakunya. Pak Lurah segera memerintahkan warga agar Rudi diamankan. Rudi meronta dan berteriak, namun tidak ada lagi yang membelanya. Warga yang dulu dia hasut, kini berdiri melawannya. Kakek Karim tetap tak berkata apa-apa. Ia menatap Sinta yang menangis di bawah kakinya, lalu membungkuk dan mengangkat gadis itu berdiri. Sinta, setiap manusia bisa salah, tapi bertobat adalah tanda orang yang beriman. Kamu sudah berani mengaku, dan itu cukup. Tangis Sinta makin menjadi Pak Lurah melangkah maju, menundukkan kepala dalam-dalam. Kek Karim, kami semua, salah besar. Namun kakek Karim hanya tersenyum tipis. Tidak perlu minta maaf pada saya. Minta ampunlah pada Allah. Kita semua hanya hamba yang diuji. Hari ini kita belajar bahwa kebenaran kadang datang terlambat, tapi ia tidak pernah mati. Hari itu, lapangan yang awalnya akan menjadi tempat eksekusi berubah menjadi tempat muhasabah. Warga bubar dengan langkah berat, membawa beban rasa bersalah di hati masing-masing. Burika dan Ilham berdiri tak jauh dari kakek Karim, menghela, napas lega. Terima kasih, Nebu, kata Ilham. Belum selesai, Ilham. Tapi setidaknya, hari ini kita menyelamatkan satu kebenaran. Dan di tengah semua itu, kakek Karim kembali ke surau. Ia menyapu lantai seperti biasa, menyusun sajadah, dan duduk bersila dengan tasbihnya. Karena baginya, fitnah, pujian, atau cambuk, semuanya hanya ujian dunia. Yang penting, hati tetap lurus pada Yang Maha Tahu. Pagi itu, setelah pengakuan Sinta dan pembatalan eksekusi, warga desa Sukadamai masih terdiam dalam keheningan yang ganjil. Tak ada suara tertawa di warung kopi, tak terdengar celoteh anak-anak bermain, bahkan ayam pun seperti malas berkokok. Semuanya merasa terpukul, terutama karena mereka hampir melakukan dosa besar, menyakiti orang tak bersalah hanya karena desakan dan asumsi. Namun satu hal belum selesai. Rudi. Usai rekaman suara dan pengakuan Sinta di lapangan, Rudi mencoba melarikan diri. Saat warga sibuk menenangkan Sinta dan meminta maaf kepada kakek Karim, ia menyelinap ke arah barat desa, menuju semak-semak yang biasa digunakan para pencari kayu bakar. Sayangnya, niat itu tak berlangsung lama. Pak Darto. Warga yang tinggal di ujung desa memergokinya saat mencoba memanjat pagar pembatas. Hei, Rudi, mau kemana kamu? Teriak Pak Darto. Rudi terkejut. Ia mencoba lari, tapi kakinya terantuk batu, membuatnya jatuh terguling. Beberapa pemuda yang mendengar teriakan Pak Darto segera berlari dan mengepung Rudi. Kali ini, tidak ada yang bersimpati. Warga yang dulu membelanya kini memandang dengan tatapan dingin. Apa masih mau lari setelah semua yang kamu lakukan? Bentak salah satu pemuda. Bawa dia ke balai desa, jangan dibiarkan kabur, ujar yang lain. Dengan tubuh lusuh dan wajah ketakutan, Rudi digiring ke tengah lapangan. Orang-orang kembali berkumpul, kali ini bukan untuk melihat kakek Karim dihukum, melainkan untuk menyaksikan Bon si pemfitnah mendapat ganjaran. Pak Lurah berdiri dengan wajah muram.
Ia menatap Rudi yang kini terdiam, wajahnya penuh debu dan keringat. "Rudi," kata Pak Lurah datar, "kamu sadar apa yang sudah kamu perbuat? Kamu tidak hanya menodai seorang gadis muda, tapi juga mencemarkan nama orang paling dihormati di desa ini. Dan yang paling parah, kamu menipu hati kami semua." Rudi tak menjawab. Kepalanya tertunduk. Suara-suara sumbang mulai terdengar dari warga. "Pengkhianat! Sok Suci ternyata bajingan. Kalau bukan karena Bu Rika dan Ilham, mungkin kita udah jadi pembunuh hari ini." Pak Lurah mengangkat tangan menenangkan massa. "Tenang. Kita tidak boleh membalas kebodohan dengan kebencian, tapi kita tidak akan membiarkan ini tanpa pertanggungjawaban." Dengan keputusan bulat, Rudi diserahkan ke pihak berwajib. Pak Lurah menghubungi aparat kecamatan, dan tak lama kemudian, petugas datang menjemputnya. Sebelum dibawa pergi, Rudi menatap kakek Karim yang masih berdiri tegak, mengenakan baju yang sama seperti saat akan dicambuk. Kakek Karim tidak menunjukkan amarah, ia hanya menatapnya lama, dalam, namun kosong. Ketika Rudi melewati kakek Karim, tubuhnya gemetar. Entah karena takut, malu, atau karena menyadari bahwa ia telah mencoba menjatuhkan orang yang paling jauh dari dosa yang ia tuduhkan. Di sudut lain lapangan, Sinta kembali bersimpuh di hadapan kakek Karim. Tangisnya tak kunjung reda. Ia memeluk lutut lelaki tua itu. Wajahnya basah oleh air mata. "Aku minta maaf, Kek. Aku bukan hanya salah, tapi aku jahat. Aku takut, aku bodoh." Tapi kakek tetap sabar, tetap diam, tetap mendoakan. "Aku tak pantas dimaafkan." Kakek Karim menatap langit sejenak, lalu meletakkan tangannya yang keriput di kepala Sinta. Suaranya lembut, namun syarat luka yang tak terlihat. "Maaf itu milik manusia, Sinta. Dan aku, dengan berat hati, memaafkanmu. Tapi ingat hisab tetap milik Allah. Bukan aku yang menentukan bagaimana akhirmu." Tapi dia, Sinta menangis makin kencang. Ia tahu, luka yang ia tinggalkan tidak bisa sembuh dalam semalam. Tapi setidaknya, hari itu ia belajar bahwa keberanian untuk mengakui kesalahan lebih penting dari sekadar menutupi aib dengan kebohongan. Desa pun diliputi rasa malu. Warga yang dulu mengagungkan kakek Karim kini menunduk saat bertemu dengannya. Bahkan anak-anak yang biasanya berebut duduk di dekatnya saat mengaji, kini ragu untuk bicara. Suatu sore, beberapa warga berkumpul di surau, menunggu kakek Karim yang sedang mengepel lantai. Pak Udin, Pak Lurah, dan beberapa tokoh masyarakat duduk di serambi depan, semua menatap ke bawah. Kata Pak Lurah akhirnya, suaranya berat. "Kami semua sangat menyesal. Kami tidak cukup bijak. Kami terburu nafsu. Kami tidak adil." Kakek Karim tidak langsung menjawab. Ia menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, lalu duduk di dekat mereka. Manusia mudah terpancing oleh emosi. Fitnah memang lebih kejam dari pembunuhan, tapi syukur, karena Allah tidak tidur. Yang penting bukan berapa kali kita jatuh, tapi apakah kita mau bangkit dan memperbaiki. Pak Udin mengusap wajahnya. "Kami ingin mengadakan acara untuk menebus kesalahan kami, membuat doa bersama, dan meminta kakek memimpin seperti dulu." Kakek Karim tersenyum kecil. "Aku akan datang, tapi bukan untuk dihormati. Cukuplah kalau kalian semua bisa jadi lebih berhati-hati, agar kejadian seperti ini tak terulang. Karena lain waktu, mungkin tidak ada Ilham, tidak ada Bu Rika, tidak ada rekaman suara. Sejak hari itu, surau kembali hidup. Anak-anak datang kembali. Ilham diminta membantu menyusun pelajaran agama untuk pemuda desa. Bu Rika dihormati sebagai perempuan yang menyelamatkan kehormatan desa. Dan kakek Karim, ia kembali seperti sedia kala. Menyapu halaman surau, menyusun sajadah, dan membimbing mereka yang ingin belajar. Namun satu hal berubah. Warga kini tidak lagi hanya menghormati kakek Karim karena penampilannya, tapi karena mereka tahu, di balik ketenangannya tersembunyi kekuatan yang bahkan fitnah pun tak bisa hancurkan.
Hari-hari di desa Sukadamai perlahan kembali berjalan seperti sedia kala. Matahari pagi menyinari pepohonan yang menggugurkan embun, ayam kembali berkokok, dan anak-anak mulai berlarian di jalanan kecil. Namun, ada satu perubahan yang tidak kasat mata. Perubahan dalam hati warga yang telah tersentuh oleh pelajaran besar. Jangan menilai tanpa ilmu, jangan menghukum tanpa kebenaran. Kakek Karim. Seperti biasa, tetap tinggal di rumah kecilnya di belakang surau. Ia bangun sebelum fajar, membersihkan lantai surau, menyapu halaman, dan menyiapkan air wudhu di gentong tanah liat. Namun, tak seperti sebelumnya, ia kini lebih banyak diam. Bukan karena dendam atau sakit hati, tapi karena hatinya sedang bermuhasabah, menyembuhkan luka-luka yang tak tampak dari luar. Warga desa mulai berdatangan satu persatu ke surau, bukan untuk mengaji, tapi untuk meminta maaf secara pribadi. Ada yang datang bersama istri dan anak-anak, ada yang datang sendiri dengan kepala tertunduk. Maafkan saya. Saya dulu percaya begitu saja. Ucap seorang ibu sambil mengusap air mata. Saya bahkan sempat ikut menandatangani surat eksekusi. Saya malu, benar-benar malu, kata Pak Burhan, lelaki paruh baya yang dulu sangat lantang menyuarakan hukuman. Kakek Karim tak pernah menolak satupun warga yang datang. Ia menyambut mereka dengan senyum tipis dan kata-kata sederhana. Jangan minta maaf pada saya, minta ampunlah pada Allah. Saya hanya manusia. Yang mengatur segala peristiwa ini bukan saya, tapi Dia. Meski menerima permintaan maaf, warga bisa merasakan bahwa kakek Karim kini tak seperti dulu. Ia tak lagi sering bercanda dengan anak-anak di halaman surau. Ia jarang berbicara panjang lebar dalam pengajian. Bahkan setelah azan, ia lebih memilih duduk diam di pojok surau sambil memegang tasbih, membiarkan Ilham atau Pak Lurah yang mengisi tausiah singkat. Namun meski lebih sering menyendiri, wibawa dan kasihnya tak berkurang. Anak-anak tetap mencium tangannya setiap selesai sholat. Para ibu tetap menitipkan anak mereka untuk belajar mengaji. Dan para pemuda kini memanggilnya Kek Guru, bukan sekadar kakek. Sementara itu Pelakau, Burika, dan Ilham tidak membiarkan peristiwa itu berlalu begitu saja. Mereka sadar, kesalahan besar di desa bukan hanya pada fitnah, tapi juga pada ketidaktahuan. Banyak warga yang tidak paham bagaimana menilai suatu peristiwa secara adil. Tidak tahu bahwa prasangka bisa berubah menjadi senjata mematikan. Dengan dukungan Pak Lurah dan beberapa tokoh desa, mereka mendirikan sebuah komunitas kecil bernama Nur Keadilan. Komunitas ini mengadakan kelas-kelas terbuka di balai desa setiap akhir pekan. Membahas dasar hukum Islam dan negara, memahami hadits tentang fitnah, serta bagaimana menjaga lisan dari berita yang belum tentu benar. Ilham menjadi pengajar tetap untuk materi hukum dan sosial, sementara Burika membimbing kelas-kelas perempuan dan remaja. Kalau kita diam, mungkin nanti fitnah bisa datang lagi. Bisa ke siapapun. Bahkan ke orang yang kita cintai, ujar Burika dalam sebuah sesi diskusi. Komunitas itu lambat laun menyadarkan banyak warga. Dari semula hanya 5 atau 6 orang yang hadir, kini balai desa mulai penuh setiap kali pertemuan diadakan. Bahkan, desa-desa tetangga mulai tertarik dan ingin belajar dari mereka. Suatu sore yang teduh, Ilham datang ke surau dan mendapati kakek Karim sedang menyiram bunga. Ia duduk di bangku kayu sambil menunggu lelaki tua itu selesai. Ketika kakek Karim mendekat, Ilham berdiri dan mencium tangan beliau. Kami ingin minta izin. Komunitas Nur Keadilan ingin mencetak buku kecil. Isinya kisah ini, dari awal sampai akhir, agar bisa dibaca generasi mendatang. Ucap Ilham pelan. Kakek Karim menatap langit, lalu tersenyum. Kalau kisah ini bisa menyelamatkan satu hati dari kesalahan yang sama, maka tulislah. Tapi jangan buat aku jadi pahlawan. Aku ini cuma hamba Allah. Semua ini terjadi karena kehendaknya. Ilham mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, kakek Karim bukan hanya selamat dari fitnah. Beliau telah menjadi saksi bahwa teknik kesabaran adalah senjata yang tidak terlihat, tapi tak terkalahkan. Waktu terus berjalan. Musim berganti.
Kakek Karim tetap seperti dulu, meski keriputnya makin dalam dan langkahnya makin pelan. Surau itu tak pernah sepi. Setiap malam Jumat, warga berkumpul membaca Yasin bersama. Setiap pagi, azan tetap berkumandang dari surau kecil, itu disuarakan dengan suara serak khas kakek Karim yang belum pernah absen, bahkan dalam badai sekalipun. Dan entah sejak kapan, di dinding surau, tergantung sebuah tulisan kecil berbingkai kayu, bukan ayat Al-Quran atau kutipan hadis, melainkan kalimat sederhana yang kini menjadi pegangan warga desa. Kebenaran bisa tertutup debu fitnah, tapi tidak akan pernah padam di hadapan Yang Maha Tahu.